Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita selalu diberikan berkah dan rahmat dari Allah. Video ini diupload di bulan Rajab. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan shalawat untuk memperbanyak kebaikan. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sedekah kecil Anda menjadi sedekah jariah untuk subscribe channel Tekad dan Tangguh. Fitri dan Arga adalah pasangan muda yang telah lama memimpikan seorang anak. Setelah 2 tahun pernikahan, akhirnya doa mereka terjawab. Fitri hamil. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Arga mendapatkan kabar bahwa ia diwarisi rumah besar di Jawa Barat dari almarhum kakeknya. Meski berat meninggalkan kehidupan di Jakarta, mereka memutuskan pindah ke rumah tersebut karena di Jakarta mereka masih sewa rumah dan memulai hidup yang baru demi masa depan yang lebih baik untuk keluarga kecil mereka. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh cinta. Arga bekerja sebagai fotografer pernikahan. Dengan kamera yang selalu menggantung di lehernya, ia mengabadikan momen-momen indah pasangan-pasangan yang memulai hidup baru. Sementara itu, Fitri adalah pembuat kue basah yang terkenal di pasar dan kantin sekolah. Kue-kue buatannya, seperti klepon, onde-onde, dan serabi, selalu laris manis. Arga mencintai pekerjaannya. Baginya, setiap jepretan kamera bukan hanya sebuah gambar, tetapi juga cerita. Ia selalu berusaha menangkap senyum tulus, tangis haru, atau tawa riang di setiap pesta pernikahan. Namun, pekerjaannya tidak selalu mudah. Kadang ia harus bekerja hingga larut malam untuk menyunting foto, atau bepergian jauh ke desa-desa terpencil. Fitri, di sisi lain, selalu mendukung Arga. Pagi-pagi sekali, ia bangun untuk membuat adonan kue, mengukus, menggoreng, dan membungkusnya dengan rapi. Setiap hari ia mengantarkan kue-kue itu ke pedagang di pasar atau kantin sekolah. Meski lelah, ia menikmati pekerjaannya, terutama ketika ia mendengar pelanggan memuji rasa kuenya. Awalnya, Arga ragu untuk pindah. Pekerjaan kita ada di Jakarta, Fit. Kalau kita pindah ke sana, kita mulai semuanya dari nol, katanya. Fitri mencoba meyakinkan suaminya. Mas, di sana kita nggak perlu bayar sewa. Lagi pula, aku bisa tetap jualan kue dan Mas masih bisa motret di sana cari relasi baru. Bukannya Mas ada teman kecil di sana yang mempunyai studio foto, coba Mas ajak kerjasama, kita harus mencoba. Pada malam itu, Arga menelpon temannya yang berada gak jauh dari rumah warisan kakeknya, yang bernama Yadi. Arga. Halo, Assalamualaikum. Yad? Yadi. Waalaikumsalam. Arga. Apa kabar? Ga? Gimana hidup di Jakarta? Arga. Ruth bro, biaya hidup makin gede di sini, mau pindah dari Jakarta ini juga, alhamdulillah gue dapat warisan rumah dari kakek gue. Yadi. Seriusan? Rumah kakek lu yang besar itu kan? Arga. Iya, yang di ujung jalan dekat kebun itu. Yadi. Wah, bagus itu. Apalagi kalau di sini biaya hidup gak seberat Jakarta. Terus lu masih suka fotografi? Arga. Nah, ini gue mau ngobrol soal itu, gue masih mau terus di dunia fotografi. Tapi karena nanti lingkungan baru, gue belum tahu gimana caranya mulai di sana. Gue dengar lu buka studio foto, ya? Yadi. Iya, gue baru buka studio kecil beberapa bulan lalu. Alhamdulillah lumayan lah buat jalanin usaha sendiri. Kenapa ga? Mau main ke studio? Arga. Bukan cuma main, gue pengen ajak lu kerja sama. Kalau lu butuh fotografer tambahan atau ada proyek gede yang gak bisa lu handle sendiri, gue bisa bantu. Yadi. Wah, menarik banget. Ga, gue sering kepikiran butuh partner. Apalagi kalau pas ada acara pernikahan atau sesi foto outdoor. Tapi studio gue masih kecil. Ga, lu yakin mau kerja bareng? Arga. Justru itu, gue gak keberatan mulai dari bawah. Kita bisa bantu-bantu saling promosi juga. Gue ada pengalaman motret pernikahan di Jakarta, jadi mungkin bisa nambahin variasi layanan lu. Yadi. Wah, kalau lu udah punya pengalaman kayak gitu, bakal bagus banget. Ya udah nanti kabarin aja kalau lu udah pindah ke sini ya. Gue tunggu lu di studio foto gue. Arga. Oke siap nanti gue kabarin lagi. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pindah. Dengan hati yang berat, Arga dan Fitri mulai mengemas barang-barang mereka. Sesampainya di rumah warisan kakek. Rumah itu besar dan tua,
berdiri di tengah hamparan kebun yang rimbun. Mereka berbenah, membersihkan hingga layak untuk dihuni. Di dalam rumah ada sebuah dapur YG, setengah lantainya masih berupa tanah dan setengahnya lagi berkeramik. Seperti rumah dahulu, air untuk mandi masih menggunakan air dari sumur, tapi untungnya sudah menggunakan mesin pemompa air, jadi Arga tidak terlalu khawatir untuk repot-repot menimba. Setelah beres-beres dan menata rumah, Arga menghubungi Yadi untuk mengabarkan kedatangannya. Arga, gue udah pindah nih. Jadi kapan gue bisa main ke studio lu? Yadi, oke ga, besok aja kesini, gue bakal tunjukin studio gue. Jam 10 pagi ya. Keesokan harinya, Arga datang ke studio Yadi, yang terletak di pusat kota kecil itu. Studio tersebut terlihat sederhana dari luar, namun saat Arga melangkah masuk, ia langsung kagum. Meski tidak besar, studio itu dirancang dengan baik, penuh peralatan fotografi, dan dihiasi dengan foto-foto hasil karya Yadi. Sejak hari itu, Arga dan Yadi resmi bekerja sama. Mereka mulai mempromosikan studio dengan menambahkan layanan baru, seperti sesi foto outdoor dan dokumentasi acara besar. Kerja sama mereka tidak hanya memperkuat studio, tapi juga mempererat persahabatan mereka. Bagi Arga, bekerja bersama Yadi bukan sekadar pekerjaan, melainkan langkah baru untuk mengejar passionnya di dunia fotografi. Lalu, di rumah Fitri memulai membuat adonan kue untuk dititipkan ke warung dan sekolah-sekolahan terdekat di kampung itu. Di awal jualan terasa sulit baginya, tidak seperti pas di Jakarta. Mungkin karena belum ada pelanggan dan belum banyak orang yang kenal juga di kampung ini, gumamnya. Hingga siang hari dagangan titipannya masih tersisa banyak. Di tengah-tengah perjalanan pulang tak sengaja Fitri ditabrak oleh anak kecil yang sedang berlari kencang tanpa melihat di sekelilingnya karena saking takut. Sama mamahnya yang sedang mengejar sembari membawa sapu, Fitri terjatuh. Alhamdulillah Fitri gak kenapa-kenapa, hanya saja kue-kue jualannya berserakan ke tanah. Lalu si ibu yang akan memarahi anaknya menolong Fitri. Kamu gak kenapa-kenapa teh? Oh iya gak apa-apa kok bu, saya gak kenapa-kenapa. Si ibu itu bertanya lagi. Perasaan saya baru lihat si tetehnya deh. Baru ya teh di sini? Iya bu, saya baru di sini. Ada seminggu yang lalu pindah dari Jakarta ke rumah almarhum kakek suami saya. Emang siapa nama kakeknya? Itu loh bu, namanya tuh Abah Wirya. Si ibu terkejut terpelongo, lalu berkata, kamu mendingan pindah dari rumah itu, jangan kamu tempatin teh. Emangnya kenapa bu? Itu untuk kebaikan kamu. Tanpa basa-basi lagi si ibu itu lalu pergi meninggalkan Fitri. Dengan keadaan celana kotor dan kue-kue terbuang sia-sia, Fitri melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata Arga sudah ada di teras rumah sedang menunggu kepulangannya. Arga terkejut melihat keadaan Fitri yang celananya kotor penuh tanah. Kamu kenapa Fit? Aku gak apa-apa mas, aku hanya jatuh kepleset. Fitri gak mau bikin Arga makin panik, ditambah ketemu si ibu barusan. Kandungan kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah mas baik. Oh ya, aku sudah mulai bekerja sama dengan Yadi, jadi kamu udah gak usah jualan kue lagi ya, aku khawatir sama kamu juga kandungan kamu. Baiklah mas kalau keinginan mas gitu. Awalnya, mereka merasa nyaman. Namun, sejak 2 minggu mereka menetap, hal-hal aneh mulai terjadi. Fitri sering mendengar suara langkah kaki di lorong pada malam hari. Beberapa kali, ia juga mendapati pintu-pintu yang sebelumnya terkunci tiba-tiba terbuka. Kamu nggak dengar tadi malam? Seperti ada yang berjalan di depan kamar, kata Fitri suatu pagi, wajahnya tampak lelah. Arga hanya tersenyum, mencoba meredakan ketakutannya. Mungkin tikus, Fit. Rumah ini sudah tua, wajar kalau ada suara-suara aneh. Namun, ketenangan mereka benar-benar terusik ketika Fitri memasuki usia kehamilan 8 bulan. Pada malam itu, Fitri terbangun karena rasa nyeri hebat di perutnya. Ia mencoba membangunkan Arga, tetapi suaminya tidur begitu lelap, seperti terhipnosis. Ketika rasa sakit itu semakin menjadi, Fitri melihat sesuatu yang tak bisa ia percayai. Di sudut kamar, berdiri sosok perempuan tua dengan tubuh bungkuk dan wajah penuh keriput. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hitam, matanya memancarkan kebencian yang dingin. Anak ini milikku, bisiknya dengan suara yang serak. Fitri mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan. Ia hanya bisa melihat sosok itu mendekat, tangannya yang panjang dan kurus menyentuh perutnya. Perlahan, rasa nyeri di perutnya berubah menjadi sensasi dingin yang menusuk.
Seketika, ia kehilangan kesadaran. Ketika pagi tiba, Fitri terbangun dengan perasaan aneh. Perutnya yang semula besar kini mengempis. Ia panik, memeriksa dirinya sendiri, tetapi tidak ada darah atau tanda-tanda keguguran. Janin yang ada di dalam rahimnya hilang begitu saja. "Arga, bangun, anak kita hilang." Fitri mengguncang suaminya dengan air mata yang mengalir deras. Arga terbangun dengan wajah kebingungan, melihat perut istrinya yang rata. "Apa yang terjadi, Fit? Bagaimana ini bisa terjadi?" Mereka segera pergi ke bidan setempat, tetapi bidan hanya menggeleng tak percaya. Secara medis, tidak ada penjelasan bagaimana janin bisa menghilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan, Arga mengingat cerita yang pernah diceritakan oleh neneknya dulu. Rumah itu, katanya, adalah tempat tinggal seorang dukun wanita pada masa lampau. Dukun itu dihukum mati oleh penduduk desa karena dianggap menggunakan ilmu hitam untuk mencuri janin dari rahim ibu-ibu hamil. Sebelum meninggal, ia bersumpah akan terus menghantui rumah itu dan mengambil setiap janin yang tinggal di sana. Arga dan Fitri meminta bantuan seorang dukun lokal. Dukun itu mengatakan bahwa janin mereka masih ada, tetapi kini berada di dunia lain, dalam kekuasaan roh jahat yang menghuni rumah itu. Untuk membawanya kembali, mereka harus melakukan ritual yang berbahaya. Ritual itu dilakukan di halaman rumah pada tengah malam. Fitri dan Arga harus duduk melingkar di sekitar api sambil memegang benda-benda pribadi yang pernah digunakan oleh kakek Arga. Ketika mantra mulai dibacakan, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah, seperti tawa perempuan tua yang menyeramkan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan sosok perempuan tua itu muncul di hadapan mereka. "Anak ini milikku. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali." Fitri menangis, memohon agar anaknya dikembalikan. Namun, roh itu hanya tertawa. Dukun yang memimpin ritual mengingatkan mereka bahwa hanya cinta yang tulus dan keberanian yang bisa melawan kekuatan jahat itu. Saat roh itu hendak menghilang, Fitri berteriak, "Ambil nyawaku, tapi kembalikan anakku." Air matanya jatuh deras, menunjukkan keberanian seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya. Roh itu terdiam, lalu berkata dengan dingin, "Pengorbanan diterima." Setelah itu, Fitri pingsan, dan angin yang kencang tiba-tiba berhenti. Ketika Fitri sadar, ia mendapati dirinya berada di ranjang rumah sakit, dengan Arga di sampingnya. Dokter memberi kabar mengejutkan, janinnya kembali, dan ia dalam kondisi sehat. Namun, Fitri tahu, ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia merasakan kekosongan yang aneh, seolah-olah sebagian dari jiwanya telah hilang. Meski anak mereka selamat, bayangan peristiwa itu terus menghantui mereka. Mereka memutuskan meninggalkan rumah tersebut untuk selamanya, membawa rahasia kelam yang hanya mereka berdua tahu.